Memaafkan itu tidak ada hubungannya dengan melupakan. Memaafkan itu juga tidak ada hubungannya dengan menormalisasi apa yang orang lakukan kepada kita, gitu ya. Tapi memaafkan itu adalah urusannya dengan batin kita sendiri, gitu ya. Memaafkan itu, guru saya mengatakan gitu bahwa kalau kamu tidak memaafkan itu, laksana engkau membawa sebilah celurit yang kau letakkan di punggungmu, kamu berharap orang lain yang terluka, padahal sejatinya kamu sedang menorehkan luka di dalam tubuhmu sendiri. D di Gersik, dan ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan Desi, nama samaran dari Mojokerto. Memper-memper ya jawabannya, kurang lebihnya nanti begini. Ibu bisa memahami itu kondisi yang kamu alami dan kamu rasakan ya, karena kan ini berhubungan dengan saudara kandung gitu ya. Tentu rasa nggak nyamannya itu lebih besar dibandingkan ketika itu adalah orang lain, gitu ya. Kita lihat bahwa memaafkan itu tidak ada hubungannya dengan melupakan. Memaafkan itu juga tidak ada hubungannya dengan menormalisasi apa yang orang lakukan kepada kita, gitu ya. Tapi memaafkan itu adalah urusannya dengan batin kita sendiri, gitu ya. Memaafkan itu, guru saya mengatakan gitu bahwa kalau kamu tidak memaafkan itu, laksana engkau membawa sebilah celurit yang kau letakkan di punggungmu, kamu berharap orang lain yang terluka, padahal sejatinya kamu sedang menorehkan luka di dalam tubuhmu sendiri. Jadi itu ibarat orang yang tidak memaafkan, gitu. Kenapa penting untuk memaafkan? Karena begini, memaafkan itu untuk kita ya, tidak ada urusannya sama orang lain. Toh kita juga nggak perlu koar-koar dengan mengatakan, lu tak maafin, nggak perlu begitu. Kenapa? Karena begini, orang kadangkala yang menyakiti kita atau menyakitimu saja, itu tidak ngeh dia sedang menyakitimu, gitu ya. Dua, dia lupa apa yang dia lakukan kepadamu, kamu sudah merasa tersakiti sampai berdarah-darah. Orang itu nggak ngerasa apa-apa, dia mah lenggang kangkung aja hidupnya, gitu kan. Kalau kita menyimpan bara dendam itu, kita sendiri yang akan terluka, gitu. Jadi kenapa penting memaafkan? Itu untuk kedamaian hatimu, ya. Maafkan gitu dengan mengatakan, ya Tuhan, saya maafkan kakak saya, atau kalau kamu muslim, ya Allah, saya maafkan kakak saya untuk kedamaian hati saya. Itu yang kamu sampaikan. Kalimatnya begitu kurang lebihnya. Kamu maafkan kakakmu untuk kedamaian hatimu, tapi tidak menormalisasi apa yang dia lakukan. Lalu apa yang perlu dilakukan? Kalau kamu membatasi dirimu untuk berinteraksi dengan kakakmu, itu tidak ada masalah. Kenapa? Kamu set boundaries untuk apa? Untuk meminimalisir trigger gitu ya. Atau terpicu lagi rasa kecewanya, mungkin rasa sakit hatinya, atau kamu sedang membatasi dirimu agar orang itu tidak melakukan lagi hal-hal yang bisa melukaimu. Itu bagian dari kamu defense, menyelamatkan atau melindungi dirimu. Itu bagus, tidak ada masalah dengan itu, ya. Tapi karena itu adalah kakak sendiri, begitu kan ceritanya, gitu. Karena itu kakak sendiri, orang tua bilang, kenapa sih kok sebenci itu, gitu. Mungkin bisa disampaikan aja ke orang tuanya bahwa aku sudah memaafkan.
Tapi memang tidak lupa kalau memaafkan itu peristiwa itu tetap akan kita ingat mungkin ya. Dan membuat kita akhirnya menjaga jarak dan menjaga batasan. Tapi setidaknya kita itu sudah nggak dendam gitu ya, nggak membara lagi. Gitu. Karena kita sudah berlepas dari semua itu. Sebab apa yang dia lakukan itu berada di luar kontrol dan kendali dirimu. Yang mampu kamu kontrol dan kamu kendalikan adalah respon dari dirimu. Tapi kalau orang lain, kakakmu atau siapapun mau melakukan sesuatu, mau ngomong gak enak tentang kamu, mau melukai kamu, mau berusaha menjatuhin kamu misalnya, itu tidak ada dalam kendalimu dan tidak ada di kontrolmu. Maka lepaskan hal-hal yang tidak ada di dalam kendalimu. Tapi apa yang kamu kendalikan, apa yang kamu kontrol adalah responmu. Bagaimana kamu menyikapi semua itu. Kalau misalnya kamu mampu melakukan komunikasi, coba gunakan pendekatan dengan melakukan komunikasi asertif dengan kakakmu. Dengan mengatakan misalnya, Kak, aku sedih, aku kecewa, aku terluka ketika kakak melakukan ini. Itu menyakitkan buat aku. Karena aku berharap kakak begini ke aku. Itu sampaikan. Kalau misalnya memungkinkan melakukan hal itu, gunakan komunikasi asertif. Atau kamu bisa meminta tolong orang lain untuk memediasi, memfasilitasi jembatan supaya kamu bisa berkomunikasi atau berdamai dengan kakakmu. Entah itu orang tuamu, entah itu om atau tante, atau siapapun yang menurutmu memungkinkan untuk menjadi mediator antara dirimu dengan kakakmu. Gitu ya.